Jumpa lagi dengan saya, Lamsen Nebaho, dalam video tanggapan kelima atas buku karangan Insan Mogoginta yang berjudul Mana yang bisa dipercaya, Alkitab atau Al-Quran. Ustadz Mogoginta menulis, halaman 46, harus bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halaman 47, jika kita baca Alkitab atau Bible dengan seksama, ternyata kandungannya bercampur antara wahyu Allah, sabda nabinya, dari penulis Alkitab itu sendiri, dari orang-orang yang dikenal maupun dari orang-orang yang tidak dikenal. Oleh sebab itu, Alkitab dapat dikatakan 100% kitab ilahi, sekaligus 100% kitab insani. Kalau kita teliti membaca Alkitab, kemudian kita pilah-pilah antara firman Allah dan yang bukan, maka akan jelas sekali terlihat bahwa Alkitab sebagian besar bukan wahyu Allah. Cara kehadiran Alkitab ke dunia ini tidak sama dengan cara kehadiran Al-Quran ke dunia ini. Katanya, firman Allah telah dicatat dalam Al-Quran, diturunkan oleh Allah ke dunia ini melalui malaikat Jibril sampai kepada Muhammad. Ada yang mengatakan, firman Allah didiktekan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Sampai saat ini tidak jelas bagaimana sebenarnya cara Al-Quran turun ke dunia ini, karena pendapat para ulama berbeda-beda dan Al-Quran pun tidak jelas menjelaskannya. Tapi dengan Alkitab, dengan jelas Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, Alkitab adalah murni tulisan orang, bukan didiktekan oleh Tuhan kepada penulis, tetapi Tuhan mengilhami orang untuk menulis Alkitab. Alkitab itu ditulis oleh lebih kurang 40 orang penulis Alkitab selama lebih kurang 1.600 tahun. Penulis Alkitab itu beragam latar belakangnya. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang tidak berpendidikan, ada yang kaya, ada juga yang miskin dan orang awam. Mereka tidak saling mengenal karena tidak pernah bertemu muka dengan muka satu sama lain, karena dibatasi oleh waktu dan jarak lokasi yang berjauhan. Namun, tulisan mereka searah sambung menyambung, menjelaskan tentang kasih yang maha ajaib dari Tuhan pencipta alam semesta. Mereka menulis menggunakan bahasa manusia awam, bukan bahasa hukum dan bukan bahasa ilmiah, sehingga sangat mudah dipahami oleh manusia awam, tetapi sulit dipahami oleh ahli hukum dan ahli bahasa yang sombong. Tulisan mereka dipengaruhi oleh budaya penulis, kondisi lingkungan penulis, dan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan penulis, dan dipengaruhi oleh zaman di mana penulis itu hidup. Alkitab ditulis secara jujur dengan apa adanya. Itulah sebabnya sering ditemukan perbedaan angka, perbedaan umur pada suatu kisah. Tetapi perbedaan itu bukanlah untuk menyatakan bahwa peristiwa yang mereka beritakan tidak benar terjadi. Justru dengan banyaknya jumlah penulis tentang suatu peristiwa menjadi bukti bahwa peristiwa yang mereka kisahkan adalah kisah yang benar-benar terjadi. Ustadz Mogoginta menulis, ayat-ayat di bawah ini akan membedakan mana yang dari Allah, dari nabi-nabinya, dari penulis Alkitab, dari orang yang dikenal maupun dari orang-orang yang tidak dikenal, sehingga terjadi pertentangan di dalamnya. Sesungguhnya tidak ada ajaran Alkitab yang bertolak belakang. Yang menjadi masalah adalah saudaraku, ustadz para mualaf ini. Saya tidak tahu apakah mereka sengaja atau tidak. Mereka mencomot-comot ayat Alkitab dari konteks-konteks yang berbeda-beda. Lalu mereka katakan ayat-ayat itu bertolak belakang. Kemudian
jika membaca ayat Alkitab itu, dibacanya tidak full, hanya separuh-separuh. Lalu diajarkan sesuai dengan apa yang dikehendaki, sesuai dengan pikirannya. Sehingga ajaran Alkitab yang diajarkan itu bertolak belakang dengan ajaran Alkitab. Ustadz Mokoginta menulis. Contohnya, kontradiksi masalah sunat atau khitan. Wahyu Allah, Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu, turun-temurun. Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat 11. Haruslah dikerat kulit hitanmu, dan itu akan menjadi tanda perjanjian. Sekali lagi, itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Apa perjanjian Allah dengan Abraham? Mari kita baca. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu, turun-temurun. Ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ayat 11. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hitannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Setiap orang yang menulis surat perjanjian harus dibubuhi dengan materai. Lalu kedua belah pihak yang berjanji menandatangani surat perjanjian tersebut, sehingga surat itu sah di hadapan hukum. Pada zaman Abraham, Tuhan dan Abraham membuat perjanjian. Tapi zaman itu belum ada tulisan, belum ada materai. Apa yang dibuat supaya janji itu dapat diingat dan sah? Tuhan memerintahkan Abraham agar keturunannya disunat. Artinya sunat itu adalah materai, sebagai materai supaya janji itu sah dan dapat diingat turun-temurun. Apa janjinya? Tuhan menjanjikan tanah Kanaan menjadi milik keturunan Abraham. Jadi setiap orang yang tidak disunat tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Orang yang tidak bersunat masuk ke tanah Kanaan harus dibunuh. Itu adalah lambang umat Tuhan yang ada di dunia ini. Setiap orang yang tidak disunat hatinya, artinya setiap orang yang tidak membuang dosa dari dirinya, tidak berhak masuk surga. Orang yang masih berdosa, orang yang tidak membuang dosa, dibunuh, artinya dimasukkan ke dalam neraka. Ustadz Mokoginta menulis. Paulus melarang bersunat. Surat dari Paulus
Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Surat dari Paulus, 1 Korintus 7 ayat 18-19. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Dari ayat-ayat tersebut jelas sekali terlihat bahwa Allah mewajibkan sunat. Musa, Ibrahim, dan Yesus mengamalkan. Tetapi Paulus melarangnya, bukan? Yang diamalkan oleh umat Kristen adalah ajaran Paulus. Bayangkan saja, ancamannya hukuman mati bagi yang tidak berkhitan, sunat. Tapi Paulus melarang berkhitan, bersunat. Kalau begitu, berarti umat Kristen adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yang diberi janji oleh Allah adalah Abraham. Janji itu ialah bahwa tanah Kanaan akan diberikan oleh Allah kepada Abraham dan diwariskan kepada keturunan-keturunan Abraham. Bukan kepada orang Jepang, bukan kepada orang Cina, bukan kepada bangsa Indonesia seperti saya. Janji itu bentuk lisan. Tentu kalau bentuk lisan, lama-lama orang bisa menggugat keturunan Abraham tentang tanah Kanaan. Supaya tidak bisa digugat bahwa tanah Kanaan itu adalah warisan untuk keturunan Abraham, maka dibuat peringatan atau tanda bahwa tanah Kanaan itu adalah milik keturunan Abraham. Dibuatlah tanda. Tanda itu adalah sunat. Jadi setiap keturunan Abraham harus disunat supaya sah, tidak bisa digugat orang bahwa dia adalah pewaris tanah Kanaan. Jadi tidak mungkin orang Jepang, tidak mungkin orang Cina, tidak mungkin saya disunat karena saya tidak pewaris tanah Kanaan. Dan juga bukan kepada bangsa Indonesia seperti saya. Tapi tanah Kanaan itu adalah diwariskan kepada keturunan Abraham. Itulah sebabnya saya tidak disunat. Itulah sebabnya orang Kristen tidak disunat di Indonesia ini. Jadi seperti saya misalnya, tidak perlu disunat karena saya tidak mewarisi tanah Kanaan itu. Saya sunat cukup dengan hati, meninggalkan kelakuan jahat saya, maka saya boleh masuk surga. Ustadz Mokoginta menulis, yang amalkan perintah Allah untuk berkhitan atau bersunat justru umat Islam, bukan? Ya, benar. Islam disunat. Tapi Islam disunat tidak paham dan tidak mengerti apa makna, apa arti sunat itu. Islam disunat. Padahal tidak ada tercatat di dalam Al-Quran perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharuskan Islam bersunat. Masakan orang Batak, masakan orang Jawa yang beragama Islam harus disunat. Padahal dia bukan keturunan Abraham, dia bukan pewaris tanah Kanaan. Coba kita pikirkan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala salah jika menciptakan laki-laki dilahirkan tanpa sunat? Atau apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa menciptakan laki-laki dilahirkan dalam keadaan bersunat sehingga manusia Islam diharuskan menyempurnakan ciptaan Allah itu dengan menyunat laki-laki? Mari kita berpikir. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya, yaitu video tanggapan ke-6.